Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadzabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indahu. Rawahu Muslim. Al hadis au kama qol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, man hoda ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan au yu'allimahu fa ajruhu ka ajri haji taman hajjatuhu. Barang siapa yang datang ke masjid, orang itu tidak mempunyai tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, fa ajruhu ka ajril haji tamatan hajjatuhu. Orang itu memperoleh pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji dengan sempurna. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan berkumpulnya kita, semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita pakai bekal ketika kita menghadapnya besok di hari kiamat. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita
Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini temanya adalah 4 keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Bapak-bapak yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim, jadi kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita kepada Al-Quran itu ternyata tidak hanya satu, Pak. Kalau kita mungkin membaca di dalam Al-Quran, kita misalnya membaca di dalam Al-Quran, jadi kewajiban kita kepada Al-Quran yang pertama kita beriman. Mungkin kita semua sudah percaya, Pak. Jadi kita semuanya sudah percaya bahwa Quran itu betul-betul kalamullah. Jadi Quran itu memang napa niku merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kewajiban kita tidak hanya beriman saja, Pak. Makanya pada malam ini saya ingin menyampaikan tentang 4 keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Membaca sama mempelajari itu sama atau tidak, Pak? Beda, Pak, beda. Memang betul, Pak, memang betul orang yang membaca Al-Quran dapat pahala itu betul, Pak. Jadi ada perkataan ngeten. Jadi yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, dimulai dari surah Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala iya. Tapi misalnya, jadi misalnya Quran itu hanya kita baca, Pak. Quran itu hanya kita baca. Kira-kira Quran itu bisa atau tidak, Pak, menjiwai kita, Pak? Makanya pernah coba jenengan lihat, Pak, nggih. Jadi ketika Allah menurunkan ayat, ini mungkin ini teguran buat kita semua, Pak. Dalam Quran surah Ali Imran ayat nomor 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sami apa nggih ayat ini nggih? Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan itu yang sia-sia. Jadi ketika turun ayat ini, Pak, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, Ibu Aisyah menceritakan, lamma nazalat hadhil ayah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat ini, fa'atahu Bilalun yu'tihi bisolah. Jadi ketika itu Bilal datang, Bilal mengadani untuk melakukan sholat. Lama nazalat hadhil ayah, fa'atahu Bilalun yu'addinuhu bisolah. Ketika turun ayat itu, Bilal datang untuk adzan guna melakukan sholat.
Fara'ahu yabki. Ketika itu Bilal melihat Nabi itu menangis, Pak. Dengan ayat niku hafal nggih. Mungkin hafal luar kepala, nggih. Nah, permasalahannya ketika kita membaca ayat itu, kita pernah menangis atau tidak, Pak? Bilal bin Rabah ketika melihat Nabi, ketika turun ayat ini, Bilal melihat Nabi itu menangis, Pak. Nabi menangis. Faqala, kemudian Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, atabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasul, mengapa engkau menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kemudian ketika itu Nabi menjawab, "Ya Bilal, afala akuna abdan syakura." Ya Bilal, apa aku enggak boleh, apa aku enggak senang apabila aku itu menjadi napa niku hambanya yang bersyukur. Walaqad anzalallahu alal lailata ayatan, sungguh telah turun ayat yang tadi surah Ali Imran 190 191. Akhirnya Nabi matur ngeten, summa qala wailun liman qara'al Qur'an liman qara'aha walam yufakir fiha. Celaka, Pak, orang yang membaca Al-Qur'an tetapi orang itu tidak mau memikirkan. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi dari hadis itu mungkin teguran buat kita. Ternyata Al-Quran itu tidak cukup apabila hanya kita baca saja. Makanya para ulama itu mengatakan kewajiban kita kepada Al-Quran itu yang pertama mengimani. Telah diimani, dibaca, Pak. Diimani, dibaca, dipelajari, diamalkan, apa boleh, Pak? Dihafalkan, dijaga, diperjuangkan. Jadi yang pertama diimani, yang nomor dua dibaca, yang nomor tiga apa? Dipelajari, yang nomor 4 diamalkan, yang nomor 5 dihafalkan, yang nomor 6 dijaga, dijaga, yang nomor 6, nomor 7 diperjuangkan. Makanya sebetulnya judulnya kurang, Pak. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi supaya mudah untuk dibaca, Bang. Jadi 4 keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ijtama'a qaumun." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin, di rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah. Berarti apa? Di masjid. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di masjid. Setelah berkumpul di masjid, yatluna kitaballahi, mereka selalu membaca Al-Quran. Ini bukan fi'il madhi loh, Pak, fi'il mudhari'. Jadi di masjid, kemudian mereka selalu membaca Al-Quran. Yang jadi catatan nih, Pak, wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian Al-Quran itu dipelajari di antara mereka. Jadi ngeten. Jadi misalnya dalam satu masjid, Pak, misalnya nggih. Jadi misalnya saya membaca sendiri, Pak Selamat membaca sendiri, Pak Iman membaca sendiri, Pak Eko membaca sendiri, ya tidak apa-apa, tapi kurang afdol. Misalnya kita membaca sendiri dan membaca sendiri. Kalau kita salah, apa ada yang bisa membenarkan? Makanya yang dinamakan tadarus, Pak. Tadarus itu belajar bersama.
Mungkin yang satu membaca, yang satu menyimak, gitu. Yang satu membaca, yang satu mengoreksi, yang satu membaca, yang satu membenarkan. Jadi orang yang Orang yang berkumpul di masjid, orang itu membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dipelajari Pak. Coba yang lihat Pak, dalam Al-Quran surah Shad Pak. Surah Shad itu surat nomor 38 Pak. Ayatnya ayat nomor 29. Jadi dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada kita supaya kita itu mentadaburi Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Kitabun anzalnahu mubarakun. Surat Shad surat 38 ayatnya ayat nomor 29. Kitabun, kitab Al-Quran, anzalnahu, yang kami menurunkan dia, ilaika, kepadamu Muhammad, mubarakun, yang diberkahi, yang penuh berkah, liyatadzabbaru, supaya kalian bisa menghayati. Pun ngeten mawon, Quran itu kan bahasa Arab Pak nggih, Quran itu bahasa Arab. Insyaallah kita tidak bisa Pak menghayati Al-Quran apabila kita itu tidak tahu maknanya. Makanya duka, jenengan pernah Pak membaca Al-Quran terus nangis sendiri itu pernah Pak? Wong artine ra ngerti loh Pak. Jadi napa yang bisa menjadikan kita bisa menangis apabila kita itu tahu maknanya Pak. Makanya secara tidak langsung, jadi secara tidak langsung menurut para ulama, ayat ini memerintahkan kepada kita, di samping kita membaca Al-Quran juga mentadaburi, mempelajari maknanya, mungkin mempelajari panjang pendeknya. Quran itu misalnya, jadi ketika Al-Quran itu dibaca panjang pendeknya betul, mungkin suaranya merdu, kita yang dengar kan bisa terenyuh. Nah, misalnya orang baca Quran itu sepanjang pendek tidak benar, iramanya tidak bagus, suaranya ya udah enak, malah mangkel Pak. Jadi kita dengar Quran itu malah mangkel. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak ditadaburi. Makanya Nabi mengatakan, malayatahonna bil Quran falaisa minna, barang siapa yang tidak malayatahonna, orang yang membaca Al-Quran tapi tidak menggunakan hukum-hukum tajwid Pak, panjang pendeknya tidak diperhatikan, mungkin makhorijil hurufnya tidak diperhatikan, Nabi mengatakan falaisa minna, orang itu tidak termasuk umat. Artinya apa? Jadi kalau kita berbicara masalah Al-Quran ternyata tidak cukup hanya dibaca, walaupun mungkin orang yang membaca Al-Quran itu sudah dinilai pahala. Makanya kita jangan puas apabila kita hanya bisa membaca. Bapak-bapak yang berbahagia, kembali ke hadis ini Pak. Jadi orang yang berkumpul di masjid, orang itu membaca Al-Quran dan orang itu mentadaburi Al-Quran. Artinya Quran dipelajari bersama-sama. Nabi mengatakan nazalat alaihimus sakinah, orang itu akan diturunkan, kepada orang itu akan diturunkan yang namanya ketenangan Pak. Coba jenengan ketika ngaji teng mriki Pak, ngaji bersama-sama subuh nggih. Ingat saya pernah melihat di statusnya Pak Eko sinten nggih, niki kan ngajinya subuh. Ketika jenengan ngaji itu Pak, hati jenengan tenang lah mboten Pak? Tenang Pak. Itu jaminan Al-Quran. Jadi jaminan Kanjeng Nabi. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan Quran itu ditadaburi, dipelajari. Yang pertama, Allah akan menurunkan yang namanya ketenangan Pak. Makanya baca Quran itu tidak harus mengejar, harus mboten usah Pak. Jadi lebih baik sedikit dihayati daripada kita membaca banyak tapi kita tidak bisa mengambil makna, kita tidak bisa mengambil ibrah, kita tidak bisa mengambil pelajaran dari Quran yang kita baca.
Makanya di dalam Al-Quran yang lain Pak, gitu punya cek Pak. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat nomor 200, surah Al-Baqarah ayat nomor 121 Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka, mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, mungkin juga kita umat Islam Pak. Yatlunahu haqqa tilawatih, kemudian orang itu membaca dengan sebenar-benarnya Pak. Kita itu apa bisa Pak membaca Quran dengan sebenar-benarnya kalau kita tidak baca tajwid? Jadi kata haqqa tilawati itu menurut para ulama, saya ulangi. Jadi kata haqqa tilawati itu menurut para ulama yang pertama Pak nggih. Jadi haqqa tilawati itu yasufunahu fi kitabihim haqqa sifatihi liman sa'alahum minan nas. Yang pertama, orang itu mensifati Nabi ketika ditanya oleh orang lain seperti yang ada. Karena kan ada Pak, orang Bani Israel itu, orang Yahudi itu ketika ditanya tentang Muhammad, jawabannya kan diselewengkan Pak, diselewengkan. Jadi haqqa tilawah itu pertama artinya, jadi ketika mereka ditanya tentang sifat-sifat Muhammad, orang itu bisa mau menjawab dengan sebenar-benarnya. Yang nomor dua yang dimaksud dengan haqqa tilawati itu artinya orang itu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Jadi yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Yang nomor tiga yang dimaksud dengan haqqa tilawati, orang itu mengamalkan hukumnya, mengimani ayat yang mutasyabihat. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita amalkan. Kalau kita tidak tahu artinya loh Pak, apa saged kita mengamalkan dengan sempurna? Tidak bisa. Makanya di samping kita membaca, kita dituntut untuk mempelajari. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian Quran itu dipelajari bersama-sama Pak, bersama-sama. Yang pertama, Allah akan menurunkan yang namanya sakinah. Jadi untuk tenang niku Pak, untuk mendatangkan ketenangan itu di antara resepnya niku ngaji di masjid, kemudian dipelajari bersama-sama, itu yang pertama. Yang nomor dua, wahosiyat humur rahmah. Orang itu akan orang itu akan diliputi dengan rahmat. Yang dimaksud dengan diliputi rahmat Pak, menurut para ulama, jadi yang dimaksud dengan diliputi rahmat, maksudnya suasana ketika orang membaca, mengaji, mempelajari Al-Quran itu penuh keberkahan, penuh kebaikan, dan penuh kasih sayang. Napa enten Pak ceritane orang ngaji Quran terus bertengkar ada Pak? Mboten Pak? Mboten enten Pak. Mosok ngaji tukaran. Nggih. Jadi itu janji Nabi. Jadi orang yang mengaji, orang yang Orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran, maka di tengah-tengah mereka itu atau di lingkungan mereka itu diliputi rahmat, diliputi kasih sayang. Artinya apa? Jadi di tengah-tengah mereka itu suasananya itu mengandung keberkahan, suasananya itu mengandung kebaikan, suasananya itu mengandung kasih sayang. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kalau dalam riwayat yang lain Pak, jadi dalam riwayat yang lain,
Nabi kan Allah kan pernah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir pada Allah, dengan mengingat Allah, itu hati menjadi tenang, hati menjadi tenang. Di antara metode tata cara kita mengingat Allah, di antaranya ya membaca Al-Qur'an. Taruhlah misalnya ada yang matur ngeten. Misalnya kita itu menyukai seseorang, apapun yang diberikan oleh orang itu kan kita ingat-ingat, Pak. Gitu. Misalnya dulu ketika kita masih muda, saya nom-noman dulu Pak Imam. Ketika kita diberi surat oleh pacar kita, oleh orang yang kita kasih, kan surat itu kan kita simpan, tak simpan, diwaca bolak-balik gitu. Makanya kalau kita itu mengaku cinta kepada Allah, sementara Quran itu mboten nate kita ndak pernah kita baca. Kinten-kinten itu bujuk mboten, Pak? Bujuk, Pak. Ya. Jadi cinta itu disering menyebut. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ya. Jadi kita mengaku cinta kepada Allah, insyaallah kita selalu baca Quran. Saya sering mengatakan lebih baik membaca salah daripada tidak salah karena tidak pernah membaca. Gitu. Jadi ada orang yang bangga, saya itu loh tidak pernah salah, mboten baca kok salah dari mana? Ya. Jadi lebih baik kita salah karena membaca daripada kita tidak pernah bersalah karena tidak membaca. Makanya orang yang salah, ya, orang yang tidak bisa baca Quran tidak usah takut, Pak, tidak usah takut. Nabi memberikan jaminan al-mahiru bil Qur'ani ma'a safarotil kiromil baroroh. Orang yang pandai membaca Quran, Pak. Al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran ma'a safarotil kiromil baroroh. Orang itu besok masuk surga bersama para malaikat. Yang baca Quran enak-enak itu loh, Pak. Nggih. Jadi bacanya wis suarane enak, lagunya enak, intonasinya enak, kan kita kan seneng, Pak. Walaupun mungkin dia itu ngimaminya lama, tapi kalau bacanya enak tidak terasa, Pak. Makanya imam itu, Pak, nomor satu syaratnya yang paling bagus bacaan Qurannya, Pak. Bukan paling pinter. Dan enten wong ini pinter, ini baca Qurannya ndak enak. Jenengan apa kusuk di tiang model ngoten niku. Jadi untuk imam itu nomor satu yang diutamakan yang paling enak bacaannya. Yang paling enak bacaannya. Orang yang mahir membaca Al-Quran, orang itu besok masuk surga bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'a bihi wa huwa alaihi sakun lahu ajroni. Orang yang membaca Al-Quran waya tata fihi, orang itu tertegun-tegun, Pak. Napa tertegun-tegun? Brutal gratul. Tadi baca sahalaman ndak mari-mari, Pak. Mboten lancar, nggih. Wa huwa alaihi sakun, orang tuh bacanya berat. Saya pernah punya teman, Pak. Dia baca Quran surat Baqarah 1 juz, Pak. 16 menit, Pak. Persis 16 menit. Sakit, Pak, jenengan, Pak. Jadi 1 juz itu 16 menit. Dan enak, Pak. Saya tanya, sampean macamu kok enak men? Dia bilang, penggayaku ki kataman. Ya maklum menggane kataman. Jadi orang baca Quran itu yang ideal, Pak, yang ideal. Mungkin kalau kelasnya kita 1 juz itu ya setengah jam. 1 juz setengah jam itu ya biasa nih, Pak. Kalau 1 juz itu kurang dari setengah jam, biasanya setengah hafal, Pak. Setengah hafal. Jadi orang yang baca Quran dengan lancar, kata Nabi, orang itu besok masuk surga bersama para malaikat. Orang yang baca Quran dengan tidak lancar, tertegun-tegun, berat, Nabi mengatakan lahu ajroni, orang itu mendapatkan pahala 2. Pahala 2. Makanya baca Quran itu lancar, insyaallah jaminannya surga. Tidak lancar, pahalanya double. Pilih pundi, Pak? Monggo nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, kita kembali ke hadis ini, Pak nggih.
Jadi apa? Orang yang apa? Orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, jaminannya yang pertama orang itu diberikan ketenangan. Yang nomor dua, Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Allah memberikan keberkahan kepada mereka. Berkah itu artinya kan ziyadatul khair. Jadi pertambahnya kebaikan. Makanya orang yang ngaji itu kan semakin hari kan semakin semangat, Pak. Gitu, Pak. Semakin semangat. Jadi kalau kita ngaji semakin semangat, berarti ada berkah. Jadi kalau kita ngaji kok semakin malas, berarti ini mboten berkah. Yang nomor tiga, wahafat humul malaikah. Orang itu dikelilingi malaikat. Apa yang dimaksud dengan dikelilingi malaikat? Yang pertama, Pak, orang itu didoakan malaikat, Pak. Didoakan malaikat. Itu pemahamannya yang pertama. Jadi orang yang ngaji, orang yang berkumpul di masjid, orang itu membaca Al-Qur'an, kemudian Quran itu dipelajari, dihayati, maka orang itu didoakan oleh malaikat. Yang nomor dua pemahamannya, yang dimaksud dengan wahafat humul malaikah, orang itu ditemani malaikat, Pak. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin babnya bab zikir, Pak. Jadi bab zikir itu ada hadis bunyinya gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatun yatufuna fit turuki yaltamisuna ahlad dzikri fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum fayakufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah mempunyai beberapa malaikat. Inna lillahi ta'ala malaikatan. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi itu punya beberapa malaikat. Yatufuna fit turuq, yang malaikat itu tugasnya keliling di jalan-jalan, Pak. Sayangnya mboten ketinggal, Pak. Jadi ada malaikat-malaikat yang malaikat selalu keliling di jalan-jalan. Kenapa? Ya tamisuna ahlad dzikri, malaikat itu mencari di mana kira-kira ada orang ngaji, Pak. Di mana kira-kira ada orang yang Orang yang zikir. Di mana kira-kira ada orang yang mempelajari Al-Qur'an. Faida wajadu qauman. Ketika malaikat itu menjumpai suatu kaum, yadhkurunallaha azza wa jalla, yang ingat kepada Allah, mungkin zikir, mungkin baca Al-Qur'an. Tanadau, malaikat itu berseru, halummu ila hajatikum, kemarilah, inilah hajatmu. Fayakufunahum biajnihatihim ila samai dunya, maka para malaikat itu meletakkan sayapnya, Pak. Jadi orang yang ngaji, insya Allah termasuk kita ngeten iki. Jadi orang yang ngaji itu didampingi, ditemani oleh para malaikat. Sayangnya malaikat nggak kelihatan, Pak. Saya pernah bilang, seingat saya, satu orang itu penjaganya malaikatnya ada 4. Kita itu sekarang ada orang 30, jadi malaikatnya 30 kali 4. Jadi orang yang ngaji, orang yang baca Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, keutamaannya, yang pertama, Allah memberikan ketenangan. Yang nomor 2, Allah menurunkan kasih sayang. Yang nomor 3, Allah menurunkan malaikat supaya malaikat itu menemani mereka. Yang keempat, wa dzakarallahu fiman indahu, Allah menyebut orang itu di antara makhluk-makhluk yang ada di sisinya.
Jadi wonten Pak absennya itu. Jadi ada absennya besok itu. Jadi siapa wonten absennya. Hadis sahih niki. Nggih. Makanya kita ngaji itu misalnya Pak, misalnya nggih. Kita ngaji itu ndak ada temannya, ndak usah anu Pak, tidak usah napa nggih. Tidak usah berkecil hati. Itu di absen. Jadi walaupun kita cuma satu orang itu tetap di absen oleh malaikat. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Ini kaitannya dengan membaca Al-Qur'an ini Pak nggih. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda ngeten. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di tengah-tengah kita. Dari dalam sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa fihi minal islami illa ismuhu." Akan datang satu zaman di mana pada saat itu Islam itu tinggal namanya, Pak. Di orang yang mengamalkan Islam pun buatan wonten. Mungkin kalau sekarang masih ada, Pak. Jadi mungkin di satu daerah, ini yang dicontohkan di Eropa. Eropa itu kan pernah jaya, Pak. Jadi sampai nopo gereja Hagia Sophia itu karena pernah direbut oleh umat Islam. Tapi akhirnya Islam hilang, Pak. Jadi akan datang suatu masa di mana pada saat itu Islam tinggal namanya saja. Walayat kominal Qur'ani illa rasmuhu. Quran tinggal tulisannya saja, Pak. Coba jenengan lihat. Mungkin dulu di zaman kita masih kecil, Pak. Di masjid-masjid, di rumah-rumah itu kan setiap setelah maghrib kan baca Quran, Pak. Saat ini kita mboten, gitu. Jarang Pak saat ini teng griyane jenengan setelah maghrib mlebu ngaji, Pak. Anak-anak kita, Pak, terutama. Jadi kadang mereka tuh lebih enjoy, lebih senang pegang HP, gitu. Jadi akan datang di mana pada saat itu Islam tinggal namanya saja, Quran tinggal tulisannya saja. Quran banyak nih mboten diwaca. Ini saya contohkan di tempat saya, Pak. Di tempat saya itu masjid itu dapat bantuan Quran dari Saudi. Itu ada, Pak, ada sekitar mungkin ada 300, Pak. Ndak tersentuh sama sekali, Pak. Sudah satu ndak tersentuh, Pak. Ya mungkin pertama karena tulisannya kecil. Yang nomor dua karena orangnya malas, Pak, baca nih. Jadi Quran tinggal tulisannya saja. Masajiduhum amiratun wahya kharabum minal huda. Masjidnya megah, Pak. Pun, ini masjid elek mboten tak niki. Masjid api-apian tak niki. Jadi masjidnya megah, tapi kegiatannya tidak ada. Terutama di desa-desa, Pak. Kalau di kota itu kan kegiatan keagamaan banyak. Desa itu masjidnya bagus. Kegiatan tidak ada. Jamaah mohon mboten 5 waktu. Keri, Pak, kita kalau lihat ini. Masjidnya bagus, masjidnya indah, tapi napa? Kegiatannya kosong. Makanya kata Ustadz Putut Sugito dari Ponorogo, pernah dengar, Pak? Ustadz Putut Sugito. Dia matur ngaten. Besok itu masjid itu kaya kelontongan rek, Pak. Ngertos jenengan. Rek itu kan rek jas itu, Pak. Itu kan adai gede tapi isinya titik. Masjidnya besar tapi yang jamaah itu cuma sedikit. Jadi masjidnya besar tapi napa wau? Kegiatannya nol, jadi kegiatannya kosong. Ulama uhum sarum man tahti adimis sama. Para ulamanya itu adalah orang yang paling jelek. Jadi, ulamanya adalah orang yang paling jelek. Min indihim tahrujul fitnah wa fihim ta'udu. Fitnah itu munculnya, datangnya ya dari para ulama nih. Dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Itu riwayat yang pertama, ya. Riwayat yang lain, ya, jadi ada pernyataan yang akan saya bacakan. Akan datang satu masa, kata Nabi, di tengah-tengah umatku, di mana pada saat itu Islam tinggal namanya saja, Quran tinggal tulisannya saja.
himmatuhum butunuhum. Orang itu sing napa nggih, yang jadi tujuan hidupnya itu perut, Pak. Perut. Nggih. Yang jadi tujuan hidupnya perut. Makanya orang sekarang ketika menyolokkan anak orientasinya, besok kerja di mana kan ngoten. Nggih. Sekolah di sini besok jadi apa? Nggih. Jadi orientasinya perut. Wazinuhum amwaluhum. Agama mereka itulah harta. Agama itu ya duit. Makanya ada yang menyelewengkan, bukan ketuhanan yang maha kuasa, tapi keuangan, Pak, yang maha kuasa. Nggih, bukan ketuhanan yang maha kuasa, tapi keuangan yang maha kuasa. Nggih. As-sunnah fihim bid'ah wal bid'ah fihim sunnah. Ketika itu sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Pun terwujud tadi, Pak. Nggih. Yang sunnah itu dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. La ya'budunallaha illa fi sahri Ramadan. Mereka tidak mau menyembah Allah kecuali di bulan Ramadan, Pak. Lek pun ngoten, Pak nggih, Allah akan menguji dengan paceklek. Apa paceklek itu? Nabi mengatakan yang pertama, mereka akan dipimpin oleh para hakim yang jahat. Yang nomor dua, harga barang itu mahal, Pak. Yang nomor tiga, yang namanya hujan itu tidak sesuai musim. Kados sakniki, gitu. Waya kemarau ya udan, gitu. Jadi ketika napa? Jadi pada akhir zaman itu di mana Quran tinggal tulisannya saja, Islam tinggal namanya saja. Orang itu dalam hidup orientasinya napa? Perut, orientasinya perut. Agama itu adalah uang. Agama itu uang. Makanya kita napa nggih? Jadi kita latih, kita ajak minimal ya anak-anak kita. Saya sering mengatakan, mungkin termasuk di mimbar ini. Jadi mestinya kita punya semboyan tidak ada hari kecuali membaca Al-Qur'an. Tidak harus banyak, Pak, tidak harus banyak. Jadi tidak ada hari kecuali membaca Al-Qur'an, mungkin 1 ayat, 2 ayat. Itu untuk kita, Pak. Kita membaca Quran itu untuk kita, Pak, bukan untuk orang lain. Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an di ashabih. Bacalah Quran karena bacaan Quran itu akan berguna, akan bermanfaat, akan menjadi penolong buat orang yang membacanya. Kalau kita tidak mau membaca, anak kita tidak kita latih, tidak kita biasakan, yang getun besok ya kita sendiri, Pak. Jadi di satu sisi kita mestinya kita latih mereka membaca Quran, walaupun salah tidak apa-apa. Misalnya kita sudah bisa membaca, jangan puas kalau kita hanya membaca saja. Dibaca, dipelajari, diamalkan, dibaca, saya ulangi, diimani, dibaca, diamalkan, diimani, dibaca, dipahami, diamalkan, dihafalkan, terus dijaga, yang terakhir diperjuangkan. Jadi 4 keutamaan orang yang membaca Al-Quran di masjid. Dan Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, dipelajari, ditadaburi. Yang pertama, Allah akan menurunkan yang namanya ketenangan. Yang nomor 2, Allah akan menurunkan rahmat, kasih sayang, keberkahan di tengah-tengah mereka. Yang nomor 3, Allah menurunkan malaikat supaya malaikat itu menemani dan mendoakan mereka. Yang terakhir, orang yang membaca Al-Quran di masjid, orang yang mempelajari Al-Quran di masjid, nama mereka itu oleh Allah disebut di kalangan makhluknya yang berada di langit. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, kita selalu bisa membaca Al-Quran. Salah satu contoh saja, Bang Ijat, salah satu contoh mawon.
jenengan biasakan kalau malam Jumat membaca surah napa niku? Surah Al-Kahfi, Pak. Baca surah Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena orang yang membaca surat itu, insyaallah orang itu akan terhindar dari godaan Dajjal. Masih banyak yang lain, Pak nggih. Jadi kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Mungkin mengatakan Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat panjenengan semua. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang ahli Al-Qur'an, orang-orang yang senang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang senang mempelajari Al-Qur'an. Amin. Amin. Allahumma amin. Maka yang bisa saya sampaikan, apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.